beberapa larangan yang harus dipatuhi saat berada di Kalimantan. Jika melanggarnya, maka fatal akibatnya. Inilah salah satunya. 1. Untuk pria pendatang, jangan pernah mempermainkan apalagi menyakiti hati wanita Dayak jika masa depanmu ingin tetap baik-baik saja. 2. Jangan pernah berani menghina patung kayu suku Dayak yang ada di Kalimantan. Dalam hati sekalipun, maka akan fatal akibatnya. 3. Berlakulah sopan saat berada di pemakaman suku Dayak. Jangan pernah mengucapkan hal-hal yang tidak pantas meskipun hanya di dalam hati jika kalian ingin selamat sampai di rumah. 4. Jangan pernah berani bermain-main dengan mandau asli milik Kalimantan. Dan masih banyak larangan-larangan lainnya. Di setiap daerah pasti memiliki larangan-larangan, maka kita harus menjaga dan menghormatinya. Salam budaya. Katanya kalau nikah sama gadis Dayak tidak dibolehkan pulang kampung lagi. Harus menetap di kampung si wanita tersebut. Benar atau tidak? Tahu dari mana dan dapat informasi dari siapa? Ya nggak bisa pulang lah. Nggak punya ongkosnya. Kalau punya ongkosnya dan niat pulang, pasti pulang kok. Gini ya, di Kalimantan itu setiap yang mau ngelamar pasti dikenakan adat ke wanitanya. Jadi bukan berupa cuman mahar, tapi ada benda, yaitu yang harus dipenuhi, seperti tempayan. Nah itu harus. Nah jika tempayan itu belum terpenuhi, itu namanya masih berhutang. Nah jika dia masih berhutang, maka belum bisa membawa istrinya untuk pulang selamanya ke kampung halamannya. Tapi jika hanya untuk silaturahmi, diperbolehkan kok, bisa-bisa aja. Terus gimana kalau laki-lakinya orang tidak punya? Oke, baik, bakalan Putri jawab ya pertanyaannya, karena banyak banget yang bertanya seperti ini. Jadi gini, jika emang laki-lakinya sudah mantap dan yakin atas pilihannya untuk menikahi gadis tersebut, maka datanglah dia ke rumah si wanita, membawa kedua orang tuanya untuk menemui kedua orang tua wanita tersebut. Bertanya, gimana caranya untuk meringankan mahar yang menurut si pihak laki-laki itu besar karena mereka tidak sanggup untuk membayarnya kalau terlalu besar. Otomatis dari pihak wanitanya, karena tujuannya baik, niatnya baik, datang baik-baik, pastinya mikir kan. Nah, akan dibantu untuk mencarikan jalan keluarnya gitu loh. Maaf numpang bertanya, orang Dayak itu tidak kasar kan? Aku perjelas, orang Dayak tidak akan berbuat kasar kepada siapapun yang datang ke Kalimantan. Apalagi jika niatnya baik, punya sopan santun, punya etika, maka akan disambut lebih baik pula untuk siapapun itu yang datang ke Kalimantan. Nah, ini ada orang Jawa yang menetap di Kalimantan, sudah lama di sini. Langsung kita tanya aja ya orangnya. Halo Pak Le. Ya. Pak Le kan udah lama nih tinggal di Kalimantan. Gimana perasaan Pak Le sama orang Dayak? Apakah orang Dayak itu jahat-jahat, kasar terhadap Pak Le selama Pak Le tinggal di Kalimantan? Enggak juga, orang Dayak pun baik-baik, sopan-sopan, santun, lagian ramah. Katanya orang Dayak itu kalau menerima tamu suka ngasih racun. Apa ya Pak Le? Enggak juga. Kak, kenapa tidak boleh menghina patung bisa diganggu? Mitos atau fakta? Entah itu mitos atau fakta, tapi emang begitulah cerita yang sesungguhnya yang ada dan terjadi di sini. Jika tidak percaya, silahkan datang ke sini, ke Kalimantan, dan buktikan sendiri kebenaran cerita itu. Monggo. Dan di sini, menurut kepercayaan orang zaman dahulu, patung bisa disebut dengan temadu. Jadi orang zaman dahulu itu kalau meninggal biasanya dibuatin patung di kuburannya itu. Dan itu juga nggak semua orang sih, orang-orang tertentu aja yang memiliki pangkat atau gelar. Ya contohnya seperti kepala kampungnya, kepala desa, dan pokoknya seperti orang penting kayak gitulah. Nah setelah kemajuan zaman, perkembangan zaman, jadi tempat kayak gitu kan nggak dipakai lagi, dikeramatkan. Nah ada yang main ke situ secara nggak sengaja kencing atau menghina, dia biasanya pulang tuh sakit atau kesurupan, diganggu penunggu patung itu. Kak, aku mau tanya, apa benar jika mandau sudah keluar dari sarungnya,
bakalan makan korban dan pertumpahan darah. Itu dapat berita dari mana dan dengar dari siapa? Enggak lah, enggak kayak gitu. Mandau itu ada dua macam. Ada yang sudah diisi mantra sama yang belum diisi mantra. Nah, jika yang belum diisi mantra itu yang biasanya suka dipakai buat konten, buat nari-nari kayak gitu. Jadi kalau seandainya sudah diisi mantra dibuat pakai konten, habis dong manusia. Kalau menurut cerita kayak seperti yang kamu ceritakan tadi, ya kan? Jadi mandau itu juga nggak sembarangan diisinya, kecuali kalau pas lagi mau dipakai, misalnya kayak ada hal genting atau mau perang, baru mandau itu diisi pakai mantra, makanya bisa terbang. Tuh. Berarti masih primitif dong, belum modern. Hai Mbak Cantik, salam kenal, terima kasih hadir dan komennya ya. Jadi gini loh Mbak Cantik, bukan masalah tentang modern atau tidaknya. Semodern apapun kita, tinggal di kota sebesar apapun kita tetap warga negara Indonesia yang memiliki adat dan budaya. Dan di Indonesia ini banyak ragam suku, contohnya seperti Batak, Jawa, Sunda, dan suku-suku lainnya masih banyak. Dan tidak bisa dipungkiri semua suku pasti memiliki adat dan budayanya masing-masing dari leluhur dan nenek moyangnya yang harus dijaga. Percaya atau tidak percaya, kita harus menjaganya dan melestarikannya. Kecuali kalau kita tinggal di luar negeri yang tidak memiliki adat dan budaya seperti di Indonesia. Takut sama gadis Dayak. Halo, salam kenal buat semuanya. Sebenarnya apa sih yang membuat kalian itu takut saat mendengar nama Dayak? Khususnya mendengar nama gadis Dayak atau wanita Dayak. Kami itu para wanita Dayak, gadis Dayak, jangan ditakuti. Karena kami juga sama seperti gadis-gadis lainnya, sama seperti wanita-wanita lainnya. Kami punya etika, punya tata krama, punya sopan santun, karena kami juga diajarkan dari kecil untuk menghargai, untuk berbuat lebih baik pada orang yang baik. Jadi jika kalian datang pada kami dengan niat baik, pasti kami akan menyambut kalian dengan lebih baik lagi. Nah, tanya kalau tempayan di suku Dayak digunakan untuk apa? Rasanya suku Dayak dan Murut tak jauh beda. Oke, baik, bakalan aku jawab ya. Biasanya kalau di suku Dayak, khususnya di daerah saya, Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, tempayan itu ada dua jenis, tempayan biasa dan tempayan pemali. Jika tempayan biasa biasanya digunakan untuk membuat tuak, penyimpanan tuak atau penyimpanan beras, begitu. Beras padi ladang, padi kampung gitu kan. Nah, disimpan di dalam tempayan biasa itu atau penyimpanan tuak. Nah, tapi kalau dia tempayan pemali, ya khususnya seperti seserahan adat dari pernikahan atau adat pemali, itu biasanya disimpan, dikeramatkan kayak gitu.